Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami biasanya kalau mau lebaran itu sudah beberapa pulang, gitu ya. Tetapi beberapa juga saya lihat sudah kembali, ya. Ini yang saya lihat tadi, Vero sudah pulang kembali ke kampung halaman karena merantau dan jauh di sana, ya. Yoni saya pikir sedang dalam perjalanan, sudah nyampe. Oh ya, ya karena terjebak macet dan sebagainya, ya. Jadi Yoni pun sudah sampai puji Tuhan, ya. Apalagi nih ya, kelihatannya baru nyampe ini. Oh, Iwan juga ya. Waduh, dari Jakarta nih Iwan. Wih, luar biasa ya. Ya, karena Iwan sekarang di Jakarta ya. Kemarin saya di Jakarta sama Bu Pur disuruh mampir tapi waktunya yang tidak memungkinkan, ya maaf ya. Ya, jadi selamat datang ya yang baru merantau ya dan kembali ke kampung halaman. 1 minggu mungkin ya, minggu depan sudah mulai kembali ke tanah yang penuh dengan emas dan permata ya. Sudah pekerjaan ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan dan hari ini kita membahas tentang kesatuan dalam Kristus. Ya, kesatuan dalam Kristus. Nah, kesatuan dalam Kristus itu berbicara tentang kesatuan kita secara individu di dalam Kristus. Dari saya, Pak Marno, Mas Tuwoko, Mbak Endah, Pak Dano, ini kita disatukan di dalam Kristus, ya. Itu konsepnya. Tetapi ketika saya menggali lebih lanjut, saya tertarik dengan hal lain, gitu ya. Nah, coba kita lihat apa sih yang membuat kita jadi satu ketika di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Coba lihat. Yohanes 1 ayat 12 berbicara bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Kristus, maka kita ini diberikan kuasa. Ya. Kuasanya untuk apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan zaman dulu keluarga itu sangat-sangat penting, ya. Tidak seperti mungkin ya zaman sekarang mungkin sudah tidak terlalu, tetapi zaman dulu keluarga itu sangat penting. Bahkan kalau satu kebanggaan itu bukan kebanggaan dari segi pendidikan, ya. Sekarang kalau kita mau ikut seminar, ya, biasanya yang ditulis itu pembicaranya itu apa ya? Gelarnya ya. Profesor, doktor, nanti belakangnya ada MPD, MTH, lagi. Waduh, kalau semakin panjang, ya, profesor, doktor, kalkulatornya, wah, kita merasa ini orang hebat, ya, ini orang luar biasa, ya. Tapi zaman 2000 tahun yang lalu, yang diberikan kebanggaan adalah you anak siapa, kamu keturunan mana, kamu suku apa. Ya, kamu tinggal di mana? Itu yang sebetulnya menjadi kebanggaan mereka. Makanya ketika Bapak Ibu baca di Matius pasal yang pertama, itu ditulis bagaimana silsilah Tuhan Yesus. Ya, nggak pernah ditulis ya Tuhan Yesus sekolah di mana, SD, Salomo, gurunya biji, nggak pernah ya. Nggak pernah, karena zaman itu nggak penting ya pendidikan sampai gelar-gelarnya itu nggak penting. Yang penting kamu orang apa, orang mana, asal usulmu dari mana, kamu dari suku apa, itu yang penting ya. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang menjadi anak-anak Allah, ketika kita menjadi orang yang berbeda tetapi kita satukan menjadi anak Allah, maka ada satu kesatuan yang disebut sebagai kekuatan, yang disebut sebagai kuasa. Jadi kalau saya anak Allah, kamu anak Allah, walaupun kita nggak pernah ketemu, puluhan tahun nggak pernah ketemu, begitu tahu sama-sama anak Allah, kita diberikan kekuatan dan kuasa untuk kita bersama. Ya, makanya kalau anak rantau ini paham betul, ya, anak rantau ini kalau begitu ketemu, yang orang mana, orang Semarang, juga Semarang, Semarangnya mana, gitu. Suaranya mana? Oh, itu sebung sekali, dekat sekali dengan rumah saya. Itu langsung ada kedekatan emosional, tahu ya? Kalau kita yang sekarang ini kan rumahnya di mana? 2
tepung sari, ya udahlah, dapat tetangga gitu kan. Tapi kalau ada di rantau, itu satu hal yang wow gitu ya. Apalagi semakin jauh ada merantau, ya misalnya Vero terus bekerja di Belanda gitu ya, kerja sama VOC gitu ya. Nah, tiba-tiba di sana dia ketemu dengan orang Semarang gitu ya. Dulu SMP-nya mana? SMP-nya dong seru sama. Itu ada kebanggaan dan kedekatan sendiri. Bayangin, kita ketemu dengan orang-orang di luar sana dan tiba-tiba mereka bilang, aku juga anak Allah. Aku juga anak Allah. Aku percaya kepada Kristus. Ada kedekatan emosional yang langsung terbentuk. Ya. Maka dari itu ada kesatuan di dalam Kristus. Ini tidak terbantahkan. Ya. Dan bahkan nggak hanya itu, di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Bisa dibuka 2 Korintus 1 ayat 22. Tuhan nggak cuma omong lu anak Allah enggak, tapi Tuhan kasih tanda yang memeteraikan kita sebagai anak Allah. Dan dimeteraikannya dengan cara apa? Diberikan Roh Kudus, ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi memang meterai itu maksudnya, mohon maaf ya kalau mungkin agak kurang nyaman, tapi zaman dulu itu ternak itu dikasih tanda. Biasanya di pantatnya itu dikasih bara api, kasih tanda inisial, ya. Ya misalnya PS, berarti ini sapinya Pak Paulus Sumarno. Ya semua orang tahu ini PS itu Paulus Sumarno, ya. Jadi ketika sapinya jalan-jalan kemana-mana, sapi dia langsung, orangnya dia langsung tahu ini sapinya Pak Marno, ya. Dan tanda-tanda itu sudah umum di sana, ya. Nah, itu namanya meterai, gitu ya. Jadi ini dimeteraikan menjadi miliknya Allah. Dan kita pun ditutui sebetulnya. Lalu apa? Roh Kudus. Sehingga ketika orang ngerti kita, harusnya mereka juga merasakan kehadiran Roh Kudus. Ya. Kalau kita nggak merasakan Roh Kudus, berarti kita belum dimeteraikan. Logikanya begitu toh. Kalau ketika ketemu dengan kita, orang nggak ngerti kalau kita orang Kristen. Ini pertanyaan. Menarik sekali. Kalau minum saya habis jatuh. Menarik sekali ketika ada satu perbincangan 2 orang kan ngobrol dan satu titik orang yang satu bilang, maaf, ibu Kristen. Aku langsung tanya, pernah nggak? Anda mengalami hal semacam itu, Pak Tri, misalnya ngobrol sama temennya, ya nggak ngerti Pak Tri itu agamanya apa kan? Jadi aku ngobrol terus melihat tindakannya Pak Tri, terus tiba-tiba temennya bilang, maaf Pak Tri, jangan Kristen. Iya, saya bilang dia Kristen dulu. Itu kayak ada tandanya kita juga nggak tahu gimana kan dia bisa menulis itu kan? Kita nggak mungkin bilang haleluya setiap saat ya. Tetapi ada aura itu, ada aura Roh Kudus yang memberitahu orang sekitar bahwa kita ini milik siapa, gitu ya. Dan itulah kekuatan yang daripada kuasa yang daripada Allah untuk menyatukan kita. Tetapi problemnya kesatuan ini bisa goyah, kesatuan ini bisa runtuh. Makanya di dalam Ibrani 6 pun memberi tanda kutip, ya. Bukan ancaman ya, tetapi tolong dipikirkan lagi. Kalau engkau ini mau murtad, engkau tidak akan ditebus lagi untuk yang kedua kali. Ya. Pikirkan lagi, karena ini sama saja menganggap rendah darah Kristus yang mati di kayu salib yang menebus kita. Jadi kalau kita murtad dan kemudian hari kita kembali lagi. Ya. Nah karena itu menarik sekali ketika saya membaca satu kisah di Timotius. Jadi kita akan baca di 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 8. Sebelum masuk ke ayat ini, ditampilkan dulu boleh. Ada prolognya tentunya. Timotius ini surat Paulus kepada muridnya yang dikasih dia, yaitu Timotius, dan diperkirakan ini surat terakhir. Karena setelah itu Paulus mengatakan di ayatnya keempat,
pasal yang keempat bahwa darah itu sudah mulai dicurahkan. Jadi artinya Paulus tahu bahwa gak lama lagi dia akan mati, gitu ya. Dan kemungkinan para teolog percaya bahwa ini adalah surat Paulus yang terakhir, ya. Karena setelah menulis surat ini, Paulus dihukum hancur, ya. Kenapa Paulus memberikan satu wejangan kepada Timotius? Karena pada waktu itu Paulus mengabarkan Injil ke banyak kota, Efesus, ya, Korintus, semua ada Injil. Nah, pada waktu itu memang ada penganiayaan, tetapi penganiayaan ini masih bersifat sporadis, masih kecil-kecil, terjadi benturan di sana, benturan di sini, gitu ya. Contohnya kalau Bapak Ibu masih ingat, di Efesus itu pernah Paulus ribut sama tukang pembuat patung. Karena apa? Karena Paulus mengabarkan Injil sehingga orang-orang yang tadinya hobi beli patung untuk disembah, kemudian mereka nggak beli lagi. Maka yang protes ya tukang pembuat patung, oke? Ya, setuju ya? Ya, jadi artinya ini sporadis, hanya sepercikan aja. Ada orang Yahudi yang berkumpul dalam satu kota di Korintus, bentrok sama orang Kristen. Nah itu aja, ya. Tapi setelah tahun 66 ada satu kaisar, namanya Kaisar Nero. Dia memerintah hanya dari tahun 66 sampai 68. Tapi ini kaisar itu membuat sebuah perubahan yang besar. Kaisar ini menyiksa orang Kristen secara sistematis dan masif. Nah karena itu ketika Kaisar Nero ini bunuh diri tahun 68, dia mati bunuh diri. Legasinya diteruskan. Sehingga ketika pasca Kaisar Nero, penganiayaan kepada orang Kristen ini menjadi lebih besar, lebih dahsyat, lebih masif, lebih luar biasa. Dan ini membuat Timotius gentar. Timotius takut. Saya mau tanya, pernah nggak sih ketemu orang yang nggak pernah takut? Nggak pernah. Kalau saya bilang, semua orang pasti ada yang ditakuti, betul ya? Pasti, mau sehebat apapun, segagah apapun, saya lihat itu, badan kekar, hitam gelap, berminyak, mantap, ya. Begitu ketemu jarum suntik, ya. Begitu ketemu jarum suntik, udah ketakutan setengah mati, ya. Artinya semua orang punya ketakutan. Jadi ketika Timotius dihadapkan dengan penganiayaan yang begitu luar biasa, tentu ada ketakutan. Nah, karena itu Paulus menuliskan surat ini supaya Timotius tetap dalam kesatuan Kristus. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saya pecah satu ayat aja biar cepat. Jadi yang pertama ayat yang 6 tadi maaf, ayat 6. Dikatakan bahwa engkau mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi yang pertama yang Paulus minta adalah untuk Timotius mengobarkan karunia Allah. Karena penganiayaan yang begitu luar biasa ini, bahkan ada nama-nama yang kemudian ditulis untuk mempertegas bahwa penganiayaan ini memang nyata dan mengerikan. Coba kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 15. Lompat ayat 15. Ada dua nama di situ yang ditulis. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil. Jadi Paulus itu mengabarkan Injil di Asia Kecil. Sekarang itu Turki. Ya, di sana ada Tesalonika, ya toh, Efesus, itu semua. Ya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saya juga tidak kenal dua orang ini siapa. Tetapi kalau Paulus sampai menulis dua nama ini, dan dua nama ini adalah
bukan nama sembarangan. Sampai 2 ini saja berpaling. Mungkin ini kalau saya dramatisir, gitu ya. Condong semua itu sudah tidak ada yang datang ke gereja lagi. Bahkan Pak Mano dan Bu Hani itu tidak ada gereja. Jadi saking parahnya sampai 2 orang yang hadir ini ditulis. Jujur saya tidak tahu siapa, perannya apa, tetapi 2 orang yang ditulis artinya tanda kutip permurtatan itu betul-betul masif, dan itu semua karena apa? Karena penganiayaan. Coba kita lihat lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, 2 Timotius 4 ayat 10 menuliskan bahwa karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Siapa ini Demas? Demas ini rekan sekerjanya Paulus. Demas ini ditulis di dalam Kolose 4 ayat 14, Filipi 1 ayat 24. Kalau saya dibuka, saya sudah persiapan. Ya. 2 ayat ini menulis bahwa ada salam dari Demas, salam untuk Demas. Karena Demas ini rekan sekerjanya Paulus. Tapi di end of the day, Demas ini meninggalkan Paulus. Kenapa? Kemungkinan salah satunya adalah penganiayaan yang besar. Ya. Penganiayaan yang luar biasa. Nah, karena itu Paulus tidak mau Timotius sampai terlena dengan cara yang pertama adalah obatkan. Kembali ke dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Obatkan dengan cara apa? Bagaimana cara kita mengobarkan semangat, mengobarkan kasih karunia? Dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 16 bisa dibuka. Ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Bagaimana cara mengobarkan adalah dengan mengingat apa? Penumpangan tanganku atasmu. Ini cara mengobarkan. Apa maksudnya? Jadi begini, Timotius itu diutus oleh Paulus, dijadikan murid oleh Paulus dan kemudian diutus oleh Paulus. Itu tidak sembarangan, tetapi dengan penumpangan tangan. Didoakan, ditumpang tangan, bahkan kepenuhan Roh Kudus, dan sejak itu ada nubuat untuk Timotius, dan baru Timotius berangkat dalam misi penginjilan. Bapak Ibu, setiap kita punya pengalaman pribadi tentang kita bertemu dengan Yesus. Betul ya? Kalau Anda cuma bilang, ya Yesus itu pengalamanku, nggak ilmu, ya. Oh, Tuhan Yesus itu yang menebus dosa saya, jadi itu umum, ya. Tapi saya yakin setiap kita punya pengalaman pribadi yang membuat kita tetap ada di gereja ini, yang membuat kita tetap percaya kepada Kristus. Saya kasih contoh misalnya, ada seorang pendeta yang dulunya dia nggak mau jadi pendeta. Dia nggak mau jadi pendeta, bahkan ketika jelas suara Tuhan menyuruh dia jadi pendeta, tetap dia nggak mau. Dan salah satu cara yang dia pikirkan supaya dia tidak jadi pendeta, oh, saya akan jadi kebalikannya. Saya akan jadi pribadi yang wakal sekali, sampai-sampai Tuhan tidak akan mungkin lagi memanggil saya jadi pendeta. Kan gitu ya logikanya ya. Nah sudah nakalnya banten mungkin Tuhan terus keluar kan gitu ya. Sehingga orang ini kemudian dia lakukan banyak hal yang intinya supaya dia tidak jadi pendeta. Bahkan sampai masuk penjara. Tapi rupanya Tuhan tetap panggil dia jadi pendeta. Dan pengalaman ini pengalaman pribadi. Setiap orang beda-beda. Nah, pengalaman inilah yang kemudian menguatkan dia ketika dia di dalam pelayanan. Ketika dalam masalah di dalam pelayanan dia bilang, oh Tuhan panggil aku. Jelas beberapa puluh tahun yang lalu kau memanggilku dan aku melakukannya hanya untuk Engkau. Jadi kalau ada masalah Tuhan bantu aku. Ada kekuatan baru karena ada pengalaman pribadi. Kalau saya bawa ini di dalam hubungan suami istri,
Setiap suami istri pasti punya cerita. Kalau aktivisasi pranikah dengan saya pasti akan ditanya bagaimana kalian bertemu, ya, gimana ceritanya, kok bisa ketemu tuh gimana, kok bisa jatuh cinta tuh gimana ceritanya. Kenapa? Loh, ini adalah momen yang indah, momen yang perlu Anda terus ingat, sehingga ketika di dalam pernikahanmu ada masalah, ada problem, ada tantangan, Anda ingat bahwa dulu itu begitu. Ada orang yang cerita kepada saya, oh saya dulu ditolak sama papanya. Setiap saya datang ke rumahnya, oh bapaknya sudah bawa golok supaya saya pulang, ya. Jangan main lagi ke sini, ya. Tetapi saya terus gigih sampai akhirnya bisa menikahi dia. Tuh, bukankah ini cerita ya indah? Betul ya? Dan ketika di saat-saat pernikahan dalam masalah, ketika di saat-saat kondisi pernikahan tidak baik-baik saja, ini akan kembali mengobarkan. Ya. Tapi kalau saya tanya begini, kamu kenapa kok memilih dia? Wah, Pak Pendeta luar biasa. Saya yakin ini jodoh dari Tuhan. Ya. Kok bisa tahu ini jodoh dari Tuhan? Saya itu sudah nembak 99 cewek, semuanya menolak. Nah, cuma dia yang terima. Wah, ini pasti jodoh dari Tuhan. Ya, model begini agak berat ya. Model begini agak berat ya, perlu tumpang tangan khususnya. Tapi maksud saya apa ya? Jadi setiap kejadian itu pasti berdampak pada sebuah memori, dan itu memori yang bisa mengobarkan lagi semangat kita. Hal yang sama ketika kita bicara itu Tuhan. Hal yang sama, betul nggak? Ya, ada kan di saat-saat rendahmu, kau lihat pertolongan Tuhan yang nyata. Di saat-saat rendahmu, kau lihat pertolongan Tuhan yang betul-betul kau bisa rasakan. Dan ketika kau pakai memori itu, bahwa kau dipilih Tuhan, atau dimenangkan oleh Tuhan, sehingga sekarang menjadi anak-anak Allah, engkau tidak akan mudah melepaskan. Amin. Ya. Maka dari itu Timotius disuruh apa? Ingat, kamu itu ditunjuk, tidak asal tunjuk. Saya itu menumpang tangan atas kamu, dan ketika saya menumpang tangan atasmu, ada keperluan Roh Kudus, ada Tuhan. Ingat. Oke ya. Hal yang sama kalau kita mau bicara dalam konteks kita bergereja. Ada orang-orang yang punya memori yang spesifik tentang bagaimana Anda bisa tertanam di gereja ini. Ya, contoh sederhana saja. Tadi saya lihat ada Andre, ya. Andre coba maksudnya. Andrianto, ya. Andrianto ini kan papa mamanya dari sini, ya. Tetapi Andrianto bisa tertanam di sini. Ceritanya dia, gitu. Kan itu spesifik, hanya Andre yang bisa merasakan dan bisa menceritakan, gitu ya. Tetapi dengan mengingat memori itu, tidak akan mudah Anda juga melepaskan dari tempat itu. Kan gitu. Sederhana gitu. Nah, ayo kita di dalam ikut Tuhan pun kita mau mengobarkan karunia Allah dengan mengingat apa sih yang Tuhan sudah beri. Makanya ada lagu hidup berkamu satu ber. Memang kegembiraan di dalam itu Pak ya, karena memang langit tidak selalu biru dan hanya gitu ya. Tetapi ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Tetapi ada lagi momen-momen khusus yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Kesatuan di dalam Kristus kita bisa capai kalau kita terus kobarkan karunia. Yang kedua, ayat 7. Ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan bilang melalui Paulus bahwa bukan roh ketakutan. Lihat tadi saya bilang di background ceritanya ada penganiayaan besar, makanya Tuhan bilang ini bukan roh ketakutan. Yang harus ada padamu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya kira untuk kekuatan dan kasih itu kita sudah paham. Ketika kita berada di dalam sebuah komunitas, kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan. Kita bisa mempraktekkan kasih yang daripada Tuhan melalui pelayanan. Melayani Tuhan itu capek gak sih? Jujurlah, apa ya? Jangan merasa lelah, karena sebetulnya lelah. Waktu hari Jumat saya mengisi firman Tuhan di tempatnya Bu Brenda di sekolahan ya. Yang saya apresiasi adalah Bu Brenda ini walaupun kecil, nah kalau di baterainya sudah besar ya. Waduh, dengan semangatnya mengajak anak-anak menyanyi, dengan semangatnya. Walaupun saya tahu dia pulang itu nggak istirahat loh. Ya, dia pulang masih ngurusi cucian, masih ngurusi macam-macam, masak, tidur paling berapa jam, besok pagi sudah berangkat lagi ngurusi ini, belum laporan dan lain sebagainya. Saya tahu dia lelah. Tetapi ketika melayani Tuhan ada kekuatan di situ, ada kasih, ya, bisa disalurkan melalui rekan sekerjanya di email juga kepada anak-anak. Hal yang sama dengan pelayanan kita di tempat ini. Ketika kita melayani, nggak mungkin lah kalau nggak dibilang nggak capek, pasti capek. Tapi kalau saya lihat anak-anak muda, generasi apa ya namanya, generasi Z ya, ada Ino di situ, mana Ino kelihatan ini? Ada ini. Oh iya di belakangnya. Ino itu waduh, ya sekolah minggu dia musik, ya. Terus nanti Unas dia musik lagi, Game G juga musik lagi, ya. Masih ngisi di ibadah sore, bahkan ibadah pagi, gunung juga sama. Saya tahu itu capek, pasti lelah. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang berikan kita kekuatan, kasih kita bisa sampaikan kepada sesama kita. Tapi yang menarik, ketertiban. Apa sih ketertiban? Kenapa kita perlu ketertiban? Karena mohon maaf, tanpa ketertiban, terkadang damai sejahtera itu hilang. Apa sih damai sejahtera? Itu dulu deh. Damai sejahtera itu apa? Saya pernah sampaikan tapi mungkin lupa saya jelaskan. Jadi damai sejahtera adalah komponen yang penting untuk kita bisa menikmati apapun yang kita punya, apapun yang diberikan Tuhan. Kalau kita nggak punya damai sejahtera, kita nggak akan bisa menikmati. Di depanmu ada makanan favoritmu yang kamu impikan, tetapi harus habis dalam waktu 10 detik. Itu nggak akan ada damai sejahtera, gitu ya. Sehingga makanan yang tidak enak akan jadi nggak enak. Kamu kehilangan damai sejahtera, kamu nggak bisa menikmati. Tapi dengan satu piring nasi hangat, tempe goreng, sambal ditemani Brenda, waduh, ya haleluya, itu makan enak banget. Kenapa? Ada damai sejahtera, ngerti ya? Nah, damai sejahtera ini bisa hilang kalau nggak ada ketertiban. Kenapa? Karena ketertiban itu penting selama kita punya hubungan dengan pribadi lain. Ada satu quote yang menarik yang berkata gini, kalau engkau tidak mau aturan, hiduplah sendiri. Saya kalau engkau tidak mau aturan, hiduplah sendiri. Artinya, begitu engkau punya interaksi dengan orang lain, saat itu juga ada aturan.
dulunya jomblo nih, suka-suka lu lah. Tapi begitu punya pacar, ada aturan, ya kan? Betul ya? Dulunya cuma berdua, begitu ada anak, tambah aturan, tambah. Begitu kita bersekutu dalam sebuah komunitas gereja, ada aturan. Begitu kita masukkan yang lebih kompleks lagi dalam bernegara, ada aturan. Kenapa? Karena aturan inilah yang membuat hubungan ini menjadi indah. Kalau nggak ada aturan, maka hubungan ini akan carut marut dan akan kehilangan damai sejahtera. Orang akan memikirkan kesenangannya sendiri. Dan ini akan menjadi sumber masalah. Hal yang sama di dalam kita bergereja. Ada aturan? Ada. Aturan harus dilakukan. Aturan tentu sudah melalui waktu. Apakah aturan itu lanjut atau aturan itu tidak lanjut? Saya tahu bahwa ini kan aturan gereja, bukan aturan Alkitab. Saya tahu. Tetapi aturan gereja itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, saya kasih contoh PAW. Ya, untuk main musik ada aturannya, yaitu harus ikut doa. Kenapa? Itu ada alasannya. Bagaimana mungkin pemain musik, singer, WL ditanya, gitu ya? Dulu, ya di PAW juga ada aturan, tidak boleh pakai sepatu kets, tidak boleh pakai celana jeans, gitu ya. Saya nggak tahu orang yang sekarang ini Pak Danu ya, di bawah Pak Danu ini boleh ya kayak sepatu kets, boleh ya, di bawah Pak Danu udah boleh pakai sepatu kets ya. Nah, apakah terus berarti aturan berubah-ubah? Ya memang aturan itu berubah-ubah sesuai dengan waktu. Pada waktu itu pandangan masyarakat, kalau di depan itu harus celana jeans, baju batik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat saya seperti ini old style. Ini style lama ini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja yang banyak anak mudanya, yang biasanya Vero datang, ya, kalau di Jakarta, gimana Vero? Pendetanya pakai kostumnya kayak apa? Visual ya. Saya pernah lihat pendetanya pakai sepatu warna orange. Kayak ini, sepatu hats warna orange. Itu kalau mati lampu, sepatunya berjalan. Gitu ya, pakai sepatunya orange, pakai celana jeans, sobek-sobek, serius, ini saya nggak bohong ya, sobek-sobek, ya. Terus kemudian atasnya pakai kaos, dilapupin sama jas. Keren sekali ya. Cuma sekali lagi, apakah bisa diterapkan di contoh semua? Belum tentu. Mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi, tapi tidak sekarang. Apakah aturan di sana lebih baik daripada aturan di sini? Belum tentu. Tapi intinya kita punya aturan. Dan ketika kita berada di aturan yang sama-sama kita sepakati, maka kita bisa menjaga damai sejahtera. Ya. Kita bisa menjaga damai sejahtera. Sama halnya dengan Tuhan Yesus dan kita. Kita dengan Tuhan Yesus punya aturan nggak sih? Apa sekarang ini? Ya berdoalah kalau aku sempat. Kalau nggak sempat tidak apa-apa. Enggak ya. Ada aturan bersama Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi murid, bahkan kita disebut murid, disciple, artinya kita harus siap untuk didisiplinkan. Ya, kita harus siap didisiplinkan. Tidak cuma jadi murid gitu, tapi didisiplinkan. Karena itu ketika kita ikut Tuhan Yesus, tentunya ketertiban ini harus dibacakan. Ketertiban dalam apa? Ketertiban dalam berdoa. Ketertiban di dalam membaca firman. Ketertiban di dalam beribadah. Betul nggak? Seminggu sekali engkau siapkan waktu untuk beribadah. Makanya saya bilang, walaupun Anda di kota manapun, ya setiap hari Minggu carilah gereja. Mungkin minggu depan ada yang masih di kampung halaman, tidak apa-apa.
Bu Hati masih di Boyolali mungkin, nggak apa-apa, Pak Parjo masih di Clayton, ya. Clayton itu apa namanya, Pasadena Kiri ya. Nah, di Clayton, ya di sana pun ada gereja, pergilah ke gereja. Karena kita mau hidup teratur bersama Tuhan pun teratur. Yang ketiga, ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sekali lagi saya bilang, di dalam ceritanya tadi, Paulus menulis surat ini di dalam penjara. Jadi artinya dia sedang menderita. Tapi Paulus bilang, janganlah malu karena. Saya senang ketika kita bersaksi. Bersaksi. Cuma saya pernah ikut satu diskusi ya. Satu diskusi yang menurut saya cukup menarik. Diskusi ini, ada orang-orang yang rupanya terganggu karena kesaksian kita. Ketika mereka terapkan itu di dalam kehidupan mereka. Maksudnya begini, contoh, saya datang ke depan dan bersaksi, Bapak Ibu, saya ini divonis kanker stadium 4. Tapi puji Tuhan, saya doa puasa, saya berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan ambil kanker saya dan saya sehat, 100% saya sehat. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita seringnya dengan begitu. Cuma kita nggak memperhatikan ada orang-orang yang duduk di depan kita yang mendengar hal ini dan mereka punya pengalaman yang sama, tetapi satunya nggak disembuhkan. Mereka berpikir, Tuhan, apa sih baiknya dia dibanding aku? Aku juga melayani Engkau, kan? Aku juga puasa ketika mendapatkan berita bahwa aku sakit. Kenapa dia mau sembuhkan aku tidak? Betul ya? Karena kita berpikir seperti itu. Atau mungkin kita kesaksian, oh saya ngomong. Nah, ketika itu kondisinya memang gelap, saya ambil kanan, pas di depan saya ada truk lewat. Waktu itu saya bilang, darah Yesus. Dan tiba-tiba saja truknya itu pinggir. Dan puji Tuhan saya selamat. Ada seorang ibu di pojok menangis. Dia ingat anaknya yang kecelakaan. Ibu ini bertanya, Tuhan, apa ya anakku itu nggak sempat ngomong darah Yesus, makanya dia harus mati ditabrak. Maksudnya begini, kesaksian yang indah, kesaksian yang baik, kadang tidak menghasilkan dampak yang baik. Tetapi begitu juga sebaliknya, kesaksian yang buruk kelihatannya nggak selalu menghasilkan hal yang buruk. Makanya Paulus bilang, jangan malu karena aku. Karena rupanya Paulus ini difitnah melakukan kriminalisasi. Makanya akhirnya dia dipenggal. Ya. Jadi gampangannya kalau zaman sekarang itu namanya dibuat guru, gitu ya. Namanya dibuat guru, ya, dan kemudian masukkan penjara dan akhirnya dihukum mati. Dan tentunya ketika orang-orang melihat Paulus kabar beritanya orangnya buruk, ya, ini terlibat kriminal dan sebagainya, tentunya banyak orang yang mundur, yang malu mengakui bahwa dia adalah muridnya Paulus. Tapi Paulus bilang jangan malu, karena aku seorang hukuman karena dia.
Malaikat ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Teruslah bersaksi, walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Ya. Ketika ada yang bicara, Bapak Ibu, saya sakit sudah 1,5 bulan batuk. 2 bulan. 2 bulan saya sudah batuk. Bahkan hari ini tenggorokan saya semakin tidak bisa diatur. Maksudnya perih sekali ya. Saya menelan juga itu sakit. Ya. Saya hari ada rapat PPA itu saya nggak bisa datang karena saya ke dokter, tapi itu juga nggak mempan. Saya sempat ke rumah sakit, ke tempatnya Ibu rumah sakit, kasih obat, masih juga belum. Tapi kalau saya bilang ini, saya sudah berdoa, saya sudah minta Tuhan, besok itu saya mau pulang. Paling nggak kasih tenggorokan yang enak gitu. Habis itu saya kuat lagi nggak apa-apa. Yang penting minggu lah ya. Yang penting minggu biar saya ngomong lebih jelas. Tapi puji Tuhan tadi pagi tenggorokan makin sakit. Tapi saya tak. Amin. Loh, itu kesaksian yang enak. Kesaksian yang enak. Kamu bisa memberkati orang juga. Saya tidak berkata bahwa kalau Anda dapat berkat dari Tuhan jangan bersaksi, bukan ya. Bersaksi terus. Baik keadaannya, buruk keadaannya, bersaksi. Karena kita tidak tahu mana yang dari kesaksian kita yang memberkati orang lain. Yang penting Tuhan bilang jangan malu bersaksi. Hal yang sama ketika kita nggak malu bersaksi tentang Tuhan, kita nggak malu bersaksi tentang kawan-kawan seiman kita, maka kita tetap dalam kesatuan Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu dan kami hormati. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada beberapa pengumuman yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Yang pertama, untuk nanti sore kebaktian yang kedua ditiadakan. Tolong bisa diberitahu ke saudara-saudara yang lain. Selanjutnya kebaktian pertama pada minggu yang akan datang dimulai pada jam 6.30. User Bapak Ibu Sudarto, Majelis Pendamping akan situasi. Pujian Ibu Novita, Ibu Yudi dan Ibu Ana. LCD Saudara Kaki, Firman Tuhan Pendeta Samuel, doa syafaat Ibu Sunati, pengumuman Ibu Kristiana, musik Bapak Eko, Saudara Dian, Bapak Bayu dan Bapak Adrianto. Untuk kegiatan minggu yang akan datang dalam sebulan, minggu tanggal 7 jam 10 pagi tunas remaja, pujian Ibu Woryani dan firman Tuhan Saudari Laura. Untuk Genji akan diadakan pada jam 15 atau jam 3 sore, pujian Saudari Sarah, kegiatannya adalah ibadah. Hari Selasa, persekutuan doa malam dimulai pada jam 18.30, petugas Ibu WB, dan hari Jumat itu semua kegiatan KPK masih diliburkan karena ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Hari Sabtu kegiatan JKK juga libur. Hari Sabtu yang untuk 9 tahun sampai 11 tahun di lantai 3 juga diliburkan. Kegiatan selanjutnya adalah laporan keuangan. Untuk laporan keuangan panitia Jumat Agung Paskah sampai dengan hari ini masih ada saldo Rp393.000. Sedangkan laporan keuangan kas pembangunan tahap ketiga sampai dengan saat ini ada saldo per 6 April sebesar Rp16.423.485.
Untuk persepuluhan sampai dengan 30 Maret yang lalu, total terkumpul 13.638.701 rupiah. Untuk warta khusus telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alpha tahun ajaran 2024-2025. Persyaratannya adalah anak berusia 3 sampai 4 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS, dan pas foto 3x4 4 lembar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri atau kerabat berusia 3 sampai 4 tahun dan ingin mendaftarkan diri, bisa menghubungi Ibu Ina di nomor telepon yang sudah disebutkan di warta jemaat. Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman yang perlu mendapat perhatian kita semua. Dan saya mengucapkan selamat berlebaran bagi Bapak Ibu yang mau mudik. Semoga kasih karunia Tuhan ada bersama kita semua. Terima kasih. Ya, minta waktunya sebentar Bapak Ibu karena ada warta yang harus saya rawat, yaitu di warta keuangan. Bapak Ibu bisa lihat di warta laporan keuangan, yaitu di persembahan syukur. Itu saya berterima kasih kepada jemaat yang mau bekerja sama mengingatkan kami. Kenapa saya sering menyampaikan kepada pendengar semua, kalau pendengar mempersembahkan keuangan tidak sesuai dengan jumlah ataupun nama ataupun inisial apapun itu, mohon disampaikan ke Bapak Gembala atau kami sebagai majelis. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ada persembahan syukur yang saya salah kurang nol ya, ternyata itu dampaknya juga luar biasa. Jadi saya yang salah nulis kurang nolnya itu. Jadi bukan bahasa tapi memang saya yang salah nulis. Tapi uangnya betul sudah masuk ke kami. Kami kalau menghitung persembahan tidak pernah sendiri, paling tidak berdua, saya dengan pihak Purwoko biasanya kalau menghitung persembahan. Kalau tidak ada temannya saya tidak hitung gitu, karena tadi seperti ini gitu. Jadi persembahan syukur dari keluarga 1416 yang betul 100.000 bukan 1.000. Jadi kurang nolnya, kurang 2 itu ternyata harganya juga lumayan. Jadi 99.000. Jadi kurang 02. Jadi yang betul adalah 100.000. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pada pagi hari ini. Sekali lagi monggo Bapak Ibu minta bantuan dari pendengar semua, jangan dibatin karena saya tidak bisa merawat dari gentong kayak gitu. Jadi saya minta kalau memang ada persembahan yang tidak sesuai dengan apa yang dengan persembahkan, tolong menghubungi kami karena itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Ini adalah milik Tuhan, jadi kami akan berhak atas semuanya. Jadi mohon kerjasamanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan woro yang disampaikan tadi beberapa waktu yang lalu, bahwa hari ini ibadah pagi dan sore digabung di pagi karena ada pengumuman yang cukup penting. Ya. Nah, pengumuman ini akan saya sampaikan, tapi setelah kita tutup ibadah ini. Ya. Jadi setelah kita tutup ibadah ini, saya mohon jangan bubar dulu, akan ada pengumuman yang sangat penting. Nah, setelah pengumuman baru boleh meninggalkan tempat. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan doa.